Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Ilmu itu penting, Bu. Kita kalau ibadah, Pak, nggak punya ilmu, sholat kita nggak bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Kita nggak usah ngomong masalah sholat lah, bersihkan najis. Saya kasih contoh. Ibu-ibu ini cuci-cuci umpamanya, bersihkan pakaian najis. Ada ember 2 biji. Yang satunya ember kosong, dimasukkan pakaian, kemudian dikucurkan air. Ember yang kedua sudah ada airnya, kemudian bajunya dimasukkan ke dalam air. Sama-sama membersihkan pakaian. Yang pertama hukumnya sah, yang kedua ember kedua itu nggak sah. Itu namanya najis. Najis dimasukkan ke air, hukumnya najis. Tapi kalau najis ditaruh di ember kosong, kemudian dikucurkan air, itu namanya membersihkan najis. Hati-hati loh Pak, Bu. Caranya sama loh ini ya. Caranya sama, maaf, cuma beda sedikit, beda hukum. Anda punya mesin cuci, diisi air, kemudian dikasih pakaian, najis semuanya. Tapi kalau Anda punya mesin cuci kosong, kemudian pakaiannya dimasukkan baru diisi air, itu yang betul. Hati-hati loh, ini banyak orang nggak paham. Bersihkan kencingnya anak, saya pernah ngelihat sendiri dengan mata saya kepala sendiri. Hafidhul Quran, maaf dia cuma orang hafalan Quran tapi nggak tahu hukum fikih. Ya, imam, ya, suaranya enak. Saya ngelihat sendiri, Bu, bersihkan kencing anaknya, kencing di lantai, cuma dilap pakai lap kering, kemudian langsung dipel. Dilap kering, setelah dilap kering langsung dipel. Ini bukan bersihkan najis, ini malah melebarkan najis, bukan seperti itu. Bersihkan najis anak kalau kencing di lantai itu pakai pel-pelan kering dulu. Kalau sudah kering baru dikucurkan air di lantainya, dikucurkan. Setelah dikucurkan rata di najis tersebut, baru dilap kering yang bersih yang kedua. Setelah dilap kering baru dipel, nggak apa-apa. Tapi kalau langsung dilap kencingnya itu langsung dipel, itu malah melebarkan najis, Pak. Kenapa? Caranya bukan seperti itu. Kalau ada najis itu dilap kering baru dikucurkan air, itu yang betul. Itu yang betul. Saya melihat dengan mata saya kepala sendiri. Bayangkan. Kenapa? Karena nggak tahu hukum. Makanya maaf, agama itu penting. Hukum agama itu penting. Belajar ilmu itu penting, Pak, Bu. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kenapa? Kalau kita salah ibadahnya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu penting untuk belajar ilmu agama. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Penting, Pak, Bu. Ilmu agama itu fondasi kita, Pak. Anda mau jadi dokter silahkan, mau jadi polisi, TNI, mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, nggak apa-apa. Yang penting ada pegangan agama. Orang kalau nggak punya pegangan agama, Pak, Bu, maaf, yang dicari nanti uang. Nggak tahu hasil korupsi kah, hasil memeras, merampok, mencuri, nggak ngurus. Yang penting ada uang. Kenapa? Karena nggak ada pegangan agama. Orang kalau punya pegangan agama, insya Allah mikir kalau jadi dokter yang sosial. Kalau nggak punya uang, digratiskan. Banyak dokter yang baik, Bu, seperti itu. Tapi kalau sudah dokter itu nggak punya pegangan agama, yang dicari uang. Kalau ada uang silahkan berobat sama saya, kalau nggak ada sana. Orang kaya kalau nggak ada pegangan agama, pelit. Ada keluarganya, ada sepupunya, tetangganya miskin, kadang-kadang nggak dibantu. Kenapa? Karena nggak ada background agama.
penting. Pegangan agama itu penting, jangan diremehkan Bu. Silahkan anak anda sekolah sampai S1, S2, S3, S4, S5 sampai S-teler, silahkan, nggak apa-apa ya. Ini kadang-kadang maaf S1, S2 nggak bisa ngaji, lo kan malu, gelarnya tinggi, profesor, doktor, tapi sholat nggak tahu rukun sholat, wudhu nggak tahu cara wudhu, kan bikin malu Pak Bu. Saya nggak sombong, saya ini S3, SD, SMP, SMA, alhamdulillah. S3 saya, kalau kuliah bisa S4 saya. Ya, untung nggak jadi S-teler. Loh penting, Anda jangan beranggapan, nak sekolah yang tinggi. Kalau kamu nggak sekolah tinggi, kamu nggak dapat pekerjaan yang enak. Jangan beranggapan seperti itu Pak Bu. Yang ngatur rezeki itu Allah Ta'ala, bukan kita. Kalau Anda beranggapan orang yang berpendidikan tinggi pasti dapat kerjaan, maaf, berapa banyak orang yang dapat gelar sarjana nganggur? Banyak Pak Bu, gelar sarjananya nganggur. Kenapa? Karena bukan patokan. Kalau sarjana pasti dapat kerjaan, enggak. Yang ngasih rezeki itu Allah Ta'ala. Anda lihat itu, Menteri Susi dulu itu lulusan apa Pak Bu? SMP, lulus SMP jadi menteri. Siapa yang lulus SMP di sini? Hah? Ada yang jadi menteri? Saya lulus SMA aja nggak jadi menteri. Lulus SMP jadi menteri, kenapa? Rezekinya. Yang S3 banyak yang nggak jadi menteri, S1 banyak jutaan yang nggak jadi menteri. Anda jangan beranggapan kalau sekolah tinggi pasti dapat gelar, pasti dapat pekerjaan. Enggak, yang ngatur rezeki itu Allah Ta'ala. Yang ngatur rezeki itu Allah Ta'ala. Bupati Madura itu Bangkalan, lulus SD bisa jadi bupati. Wartawan bingung sampean, Pak kok bisa sampean ini lulus SD jadi bisa jadi bupati? Kata Bupati Bangkalan, untung saya lulus SD, kalau saya lulus SMA bisa jadi gubernur saya ini. Ya kalau dipikir-pikir betul juga. Nah, Anda jangan beranggapan anak harus berpendidikan nanti. Silahkan nggak apa-apa, tapi yang penting agama jangan ditinggal. Nanti kalau ujian di sekolah umum, ngajinya diliburkan. Ngajinya libur dulu nak. Sekolah belajar loh, kan repot, orang nggak paham ini. Padahal anak kita kalau kita training hafalan hafidul Quran, sering ngaji, itu menambah kecerdasan otak anak Pak. Riset sudah membuktikan anak yang suka hafalan Quran atau suka ngaji itu dikasih kecerdasan lebih oleh Allah Ta'ala. Dan saya sendiri pernah buktikan. Saya dulu sekolah agamanya itu termasuk lambat. Saya dulu SD sekolah agama, tapi ketika SMP saya nggak sekolah agama, SMA baru sekolah agama lagi. Ketika masuk SMA masuk agama lagi Pak Bu, ketika saya sekolah agama itu, yang satu kelas dengan saya itu SMA-nya cuma saya aja, SMP 2 orang, yang lainnya SD. Yang lainnya SD. Saya malu, lu yang paling besar saya ini. Ya, lainnya SD, yang satu kelas ini SD, yang setara kalau untuk pendidikan agamanya loh ya. Jadi SMP-nya cuma 2 orang, SMA 1 saya aja, kemudian yang lainnya satu kelas itu SD. Teman saya yang SMA itu sudah kelas agamanya tinggi-tinggi. Saya hampir malu. Saya tanya sama guru saya, gimana ini Ustadz, saya malu ini, masa saya aja yang SMP. SMP-nya apa SMA, SMP-nya 2 orang, yang lainnya SD. Masa saya mau dikumpulkan sama anak SD? Kata guru saya, loh memang kemampuanmu seperti ini. Kalau kamu memang pendidikan agamamu tinggi, kamu ikut teman-temanmu yang SMA nggak apa-apa. Tapi kemampuanmu seperti ini nggak bisa. Terus gimana supaya saya cepat pelajarannya? Kata guru saya, perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Subhanallah, saya baca Quran, habis subuh Quran, habis zuhur Quran, habis asar baca Quran, habis maghrib, habis isya, nanti nganggur pokoknya baca Quran terus. Ya, subhanallah Pak Bu, nggak lama subhanallah dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala. Nggak taunya teman-teman saya yang kelas tinggi itu akhirnya dapat berapa tahun satu kelas dengan saya. Saya kelasnya lompat, akhirnya dengan satu kelas teman saya nggak pernah malu lagi akhirnya saya. Kenapa? Karena berkat bacaan Quran.
Quran. Loh, saya sendiri merasakan orang kalau suka baca Quran itu dikasih kecerdasan lebih oleh Allah Ta'ala dibandingkan orang dengan yang tidak suka baca Quran. Makanya maaf kalau Anda pingin anak Anda pinter, ajarkan Quran dulu, hafalan Quran, kemudian suka ngaji. Itu kalau anak kita suka hafalan Quran, suka ngaji Pak, insya Allah dikasih kecerdasan lebih oleh Allah Ta'ala. Anda nggak usah khawatir. Kadang-kadang cuma pinter-pinter, waktunya sekolah ujian ngajinya suruh libur. Ini salah ini pemahaman yang salah. Wah, sekolah sampai uang tinggi banyak. Ya, Anda maaf, sekolah kalau negeri masih murah Pak. Kalau swasta SD berapa sekarang? Ya, Anda kalau SD gak mati, kalau favorit sekali masuk 7 juta 8 juta per bulannya, gak mati 400.000. Ya, itu di Bro. Kalau di Jawa malah ngeri lagi kan Pak. Saya punya sepupu anaknya TK, saya tanya berapa uang pendaftarannya, 25 juta. TK ini 25 juta. La haula wala quwata illa billahil azim. Ini gimana SD SMP-nya ini? TK aja 25 juta yang favorit itu. TK loh ini Pak Bu, 25 juta. Di Bro ini masih murah kalau 5 juta 6 juta itu. Kalau di Jawa yang favorit ngeri. Nih, belum SPP-nya kadang-kadang 600 700. Wah, kalau untuk sekolah umum orang tua berani mengeluarkan banyak. Yang penting anaknya berpendidikan bagus. Coba untuk ngaji, cari TPA yang bayarannya 20.000 itu per bulan. Itu pun nunggak 2 tahun nggak bayar-bayar. La haula wala quwata illa billahil azim. Gimana anaknya mau sukses? Gimana anaknya mau pinter ahli agama kalau perhitungan untuk agama? Kadang-kadang Pak Bu, kita untuk agama perhitungan, untuk sekolah umum anak kita nggak perhitungan. Itu yang salah. Itu yang salah. Jangan. Saya Pak Bu, maaf kadang-kadang ngundang ustadz ya, atau ustadzah untuk ngajarkan ngaji anak saya. Itu bayarannya lebih tinggi daripada biaya sekolah anak saya di sekolah umumnya. Saya nggak mau ngasih guru yang agama ngasih lebih rendah daripada guru umum, nggak mau saya. Kenapa? Karena barokahnya beda. Karena kadang-kadang guru agama ini mengajarkan anak kita supaya bisa kenal dengan Allah Ta'ala, kenal dengan Nabi Muhammad, kenal dengan Al-Quran, supaya nurut dengan orang tuanya, berbakti dengan orang tuanya. Kalau maaf kalau guru umum cuma ngajarkan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, beda. Memang sama-sama bagusnya, cuma kadang-kadang barokah ke anak itu beda. Oleh karena itu Anda jangan perhitungan. Kalau untuk agama itu jangan perhitungan yang bagus. Kenapa? Karena penting. Agama ini penting Pak Bu. Intinya kita ini dalam keluarga harus punya background agama. Apalagi zaman sekarang Pak Bu, ngeri. Hati-hati ya. Sekarang zaman pergaulan bebas. Maaf Pak Bu, kadang-kadang berapa banyak orang yang hamil di luar nikah, kadang-kadang masih SMP, kadang-kadang masih SMA, kadang-kadang masih SD sudah ngelem, SMP SMA main narkoba. Ngeri Pak Bu. Kalau Anda tidak mengenalkan anak Anda dengan agama, hati-hati, bakal nyesel nanti suatu saat. Tinggal nunggu waktu aja. Sekarang zaman gila Pak Bu, maaf ya. Kita kalau ngelihat problemnya orang itu ngeri ya. Jangan dianggap ringan. Ngeri zaman sekarang Pak Bu. Maaf saya pernah lihat televisi 2 kali televisi dengan waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi kejadiannya sama jenisnya. Tempatnya berbeda, waktunya berbeda, tapi kejadian jenisnya sama. Saya pernah melihat, maaf, anak SD kelas 5, kelas 6, maaf, memperkosa seorang anak perempuan, adik kelasnya kelas 4. Memperkosanya rombongan Pak, 5 orang. Sama kejadiannya, beda waktu, beda tempat. Ditanya dari mana?
lihat film dari HP. Hati-hati loh, jangan dianggap ringan. Anak, Anda cinta dengan anak, jangan main dikasih HP aja. Kadang-kadang anak dikasih HP 24 jam, nggak dikontrol apa yang dilihat. Kadang-kadang anak kita Pak lebih pintar daripada kita. Berapa banyak maaf anak yang masih kecil main judi online, banyak sampai berani mencuri uang orang tuanya gara-gara main game, pakai judi online game. Wal iyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Kita ini kalau nggak didik anak kita zaman sekarang ngeri Bu, tinggal nyeselnya aja. Tinggal nyeselnya. Kadang-kadang maaf orang tua zaman sekarang pingin nggak repot, pingin nggak diganggu sama anaknya dikasih HP. Tenang, anak saya kalau dikasih HP nggak ganggu beb. Tenang, iya tenang. Suatu saat Anda yang nggak tenang. HP ini Pak Bu, madorotnya lebih tinggi. Anda kalau ngasih HP ke anak jangan tiap hari. Maaf, jangan tiap hari. Hati-hati, madorotnya tinggi. Berapa banyak anak yang sudah kecanduan HP Pak Bu, setiap mau diambil HP-nya nangis. Bahkan nggak sedikit, maaf, anak yang kecanduan sarafnya terkena penyakit saraf gara-gara sering main HP. Hati-hati, jangan sekali-sekali Anda memberi anak Anda HP 24 jam tanpa dikontrol, jangan. Bahaya Pak Bu, madorotnya tinggi. Madorotnya tinggi. Orang tua zaman sekarang kadang-kadang pingin nggak repot. Anaknya rewel, anaknya ini dikasih HP. Dikasih HP enak, kalau dikasih HP itu tenang. Dia lihat YouTube, lihat ini, lihat itu, main game. Iya, Anda nggak merasakan sekarang Pak Bu. Apalagi kalau anak sudah dibiasakan mulai kecil. Saya punya kawan itu loh, di Bros ini, ponakannya terkena penyakit saraf umur 4 tahun. Biru mukanya Pak Bu, maaf. Nggak taunya dirujuk sampai ke Samarinda, nggak taunya dilihat oleh dokter Samarinda di CT scan karena terlalu banyak kena radiasi HP. Sampai biru badannya. Sampai biru, bukan karena penyakit loh ya, karena radiasi HP. Mulai kecil, mulai umur 2 tahun sama orang tuanya nggak lepas dikasih HP. Hati-hati, bahaya, madorotnya banyak. Itu bukan 1-2 orang loh Pak ya. Saya kadang-kadang lihat di televisi anak umur 6 tahun apa 7 tahun matanya sudah kena glukoma. Nggak bisa ngelihat matanya sudah. Kenapa? Karena seringnya ngelihat HP. Wal iyadzubillah min dzalik.